Selamat datang di State of Survival Tips and Tricks. Katanya sih ini game bertahan hidup, tapi ini game bunuh-bunuhan sebenarnya. Kita bunuh zombie, zombie bunuh kita, zombinya hidup lagi, kita bunuh lagi, kita ngegame terus, game terus kayak zombie. Gua Tomahawk, panggilan Tom. Gua dari State 406, aliansi gua ABH. Panjangannya adalah abang-abangnya banyak yang handsome. Jadi dede-dede gemes di luar sana, ayo join ke sini. Oke, kali ini kita bakal bahas Reservoir Raid atau RR. Ya itu lebih gampang ya. Soalnya reservoir susah ya, belibet. Nah, apa sih RR itu? Sebenarnya keterangannya ada di bagian guide ya. Gampang, tinggal baca aja satu persatu. Intinya ini perang memperebutkan sumber mata air. Kenapa sih? Ya penting, sumber mata air itu kan buat kehidupan ya. Kalau nggak ada air kita mati. Hampir sama kayak nggak ada cinta, mati kita. Beberapa bagian bakal gua skip, nanti kalian bisa cek detailnya di bagian guide. Tapi intinya gua mau ngasih tahu kalau di event ini, walaupun itu perang ya, tapi pasukan kita nggak bakal mati guys. Selain itu kita juga bakal dapet yang namanya percepatan heal dan relokator gratis, dan itu dia bisa dipakai pada saat event, khusus di event ini aja ya. Dia akan ada waktu buat ngisi ulang lah, jadi abis kalian pakai bisa reload lagi, ada lagi itemnya dan kita bisa pakai lagi. Kalau lihat hadiahnya menarik ya, jadi nggak cuman item-item yang jarang kita dapat, kita juga bakal dapat koin yang kita bisa buat belanja di toko reservoir. Nah itu item-item yang bakal kepake banget buat upgrade. Oke, kita akan mengenal peta dan gedung di RR. Nah supaya gampang gue bagi jadi 4 wilayah ya petanya. Jadi utara, timur, selatan, dan barat. Sekarang kita cek satu-satu gedungnya guys. Yang di tengah, yang paling besar ini adalah Central Reservoir. Ini adalah gedung yang paling gede skornya, tapi dia kebukanya setelah gedung lain kebuka. Kalau bisa ngerebut gedung ini keren. Gedung berikutnya adalah Water Treatment Center. Ini ada 2, dan ini penting juga guys. Ini terbuka sejak awal RR sudah bisa dimainkan, dan ini penting untuk direbut di tahap awal. Gedung berikutnya yang juga penting ada 4, itu adalah Water Processing Plant. Ini juga penting karena dia poinnya lumayan gede dan dia ada banyak, jadi kita bisa kuasai satu-satu. Di selatan ada Munitions Factory atau pabrik senjata. Ini bagus ya, ada buffnya, jadi untuk pasukan kita bisa nambah 15% serangannya dan bisa mengurangi 15% serangan ke pasukan kita. Di bagian utara ada Solar Power Station. Kalau gedung ini buffnya adalah mengurangi waktu kontrol sebanyak 50% atau setengahnya. Gak jauh dari situ ada Dev Compound. Nah gedung ini bisa dipakai buat ngeluarin monster. Nah monsternya bisa untuk nyerang musuh kita. Nah di bagian selatan ada Abandoned Helipad. Dia buffnya adalah mengurangi 50% dari waktu cooling downnya relokator. Jadi bagus untuk yang sering loncat-loncat. Gedung terakhir adalah Water Tanks. Dia banyak, kecil-kecil, nggak bisa ditebak ada di mana, tapi pasti datang kayak jodoh. Nah sekarang kita bakal ngomongin strategi RR. Pertama kita bagi dari segi fungsi. Ada 4 fungsi. Ada Commander, Keeper, Defender, dan Jumper. Istilahnya mungkin nggak umum ya di SOS, tapi ini akan mempermudah fungsi kita dalam bermain RR. Pertama Commander. Jelas dia akan memimpin perang, memberikan perintah, membagi pasukan, dan sebagainya. Berikutnya adalah Keeper. Dia tugas utamanya adalah menduduki gedung dan buka rally. Otomatis dia harus punya kapasitas pasukan yang gede. Gear ketuanya bagus, itu nilai plus. Defender, sesuai namanya, dia adalah tim bertahan. Tugas utama dia adalah ngejagain Keeper. Otomatis dia harus bisa memperkuat gedung dan base teman.
Yang terakhir adalah jumper. Mereka tim serbu. Mereka akan lompat ke setiap wilayah di mana mereka dibutuhkan. Wah, ini harus jago nih. Dan dia bakal sering pakai relokator. Berikutnya adalah pembagian tim. Maksimal pemain RR adalah 30 orang. Untuk strategi ini kita bakal bagi jadi 4 wilayah plus 1 tim jumper. Masing-masing tim akan punya 1 leader dan 5 anggota. Bakal ada 3 stage waktu RR berlangsung. Stage pertama, semua gedung bakal kebuka, bisa diakses kecuali 3 gedung di bagian tengah. Dan di stage terakhir akan bermunculan banyak water tanks yang bisa kita kuasai. Stage pertama, yang perlu kita lakukan adalah semua tim relock ke tengah. Kalau bisa kiper dan defender berada di wilayah tengah. Sedangkan jumper langsung bagi 2, ke barat dan ke timur. Kenapa kita harus relock ke tengah? Karena pentingnya area tengah adalah kita bisa akses semua gedung dari tengah. Kita nggak harus berada di wilayah yang pinggir, tapi kita bisa open rally dari tengah. Kalau ada tim di area pinggir yang butuh bantuan, kita bisa perkuat dari tengah. Setelah itu tugas utama kiper adalah membuka rally untuk bangunan utama di setiap wilayah. Gunakan pasukan utama untuk ngambil gedung yang poinnya besar. Walaupun musuh duluan ambil gedung, tapi kalau kita open rally dan full troops dengan kapasitas besar, kita bisa rebut gedung itu. Setelah itu tim defender langsung memperkuat, kirim pasukan reinforcement. Ingat ya, setiap tim harus fokus pada wilayahnya masing-masing. Jadi ada utara, timur, selatan, dan barat. Setelah 4 gedung utama berhasil dikuasai, kiper persiapan untuk buka rally kedua. Setelah mengirim sebagian pasukan dalam rally, tim defender harus sigap untuk memperkuat base yang diserang oleh musuh. Prioritas utama tim jumper di stage awal adalah menguasai gedung di barat dan di timur. Tapi jika memungkinkan ada yang butuh bantuan, mereka pun boleh lompat. Dengan menguasai 4 gedung utama di stage 1, maka kita sudah melakukan start yang bagus untuk mendapatkan poin. Oke, langkah berikutnya, saat bangunan di tengah sudah bisa diakses, maka kiper barat dan timur harus buka rally ke tengah. Upayakan kiper utara dan selatan bisa menguasai dev compound dan pabrik senjata untuk menambah serangan. Tukar posisi dengan defender lalu kuasai 3 gedung di bagian tengah. Tim jumper bisa kembali jadi 1 unit supaya serangan lebih efektif dan mereka bisa pindah kemanapun sesuai dengan kebutuhan. Stage terakhir, di sini water tank sudah mulai bermunculan. Bagi yang masih punya pasukan sisa, gunakan untuk merebut atau menguasai water tank. Nah, situasi bisa sangat dinamis nih. Upayakan setiap tim fokus ke wilayah masing-masing, kecuali jumper. Utamakan rally, solo boleh sih, tapi lihat situasi. Oh iya, jangan lupa set talent war sebelum main. Itu aja, semoga bermanfaat. Gua Tom dari ABH, Asian Bounty Hunter from State 406. Thank you.